Halo Sobat Sweet Friends, back with me, Bu Nama IBN. Di video kali ini kita sama-sama akan membahas tentang 10 teknologi mutakhir tahun 2021 yang mesti diikuti dan sayang kalau dilewatkan. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Tekan tombol loncengnya agar Sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bu Nama IBN. Yuk kita langsung ke pembahasan. Sobat, di dalam sebuah revolusi digital yang substansial sedang terjadi di seluruh dunia, inovasi, kelincahan, dan pengembangan pasar kesemuanya dipercepat oleh kemajuan teknologi. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi dan otomatisasi, memungkinkan perusahaan untuk tetap tangguh bahkan dalam kesulitan. Banyak bisnis mengadopsi teknologi yang mengganggu dan memodifikasi model bisnis mereka. Efek pandemi akan terasa ya di dalam waktu yang lama dan transisi digital akan terus berlanjut. Jika bisnis tidak mengikuti tren teknologi akan sulit untuk mengatasi kesalahan tersebut. Nah, teknologi canggih akan terus mengubah hidup kita dan cara kita beroperasi, serta membuka peluang besar bagi bisnis di seluruh dunia. Berikut daftar teknologi mutakhir yang bisa digunakan untuk beradaptasi di masa depan yang tidak boleh dilewati. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan telah membuat banyak hype selama dekade terakhir. Namun, ini tetap menjadi salah satu perkembangan teknologi mutakhir yang muncul karena dampak signifikannya terhadap cara kita hidup, bekerja, dan bermain masih dalam tahap awal. Teknologi mutakhir ini kini terkenal dengan kehadirannya dalam pengenalan gambar dan ucapan, aplikasi berbagi perjalanan, asisten pribadi seluler, aplikasi navigasi, dan berbagai aplikasi lainnya. Selain itu, artificial intelligence adalah untuk menyelidiki interaksi untuk menemukan koneksi yang sebelumnya tidak terdeteksi dan menilai permintaan fasilitas secara real time untuk mengalokasikan sumber daya dan mengidentifikasikan pola dinamis di antara konsumen. Machine learning, bagian dari AI, dari artificial intelligence, digunakan di berbagai industri menghasilkan lonjakan pasar untuk bekerja terampil. Yang kedua adalah 5G dan konektivitas yang ditingkatkan. Internet yang lebih cepat dan lebih stabil berarti lebih dari sekedar memuat halaman web lebih cepat dan menghabiskan lebih sedikit waktu menunggu video YouTube dimuat. Dan 3G serta seterusnya. Setiap kemajuan konektivitas seluler telah membuka kasus penggunaan internet baru. Seiring dengan perluasan bandwidth 3G memungkinkan akses online dan layanan berbasis data pada perangkat seluler 4G, memungkinkan platform musik, dan 5G juga akan memperluas apa yang mungkin. Nah, 5G mengacu pada jaringan yang menggunakan teknologi mutakhir termasuk augmented reality dan virtual reality. Mereka juga mengancam ya untuk membuat jaringan berbasis kabel dan serat menjadi usang dengan mengharuskan kita untuk ditambatkan ke lokasi tertentu. Singkatnya, 5G dan jaringan canggih berkecepatan tinggi lainnya memungkinkan semua tren lain yang telah kita bahas untuk diakses di mana saja, kapan saja. Aplikasi machine learning yang kompleks yang memerlukan akses real time ke sumber big data dapat diotomatisasi dan dijalankan di lapangan. Nah, yang ketiga adalah komputasi tepi, yaitu edge computing. Komputasi tepi adalah teknologi mutakhir yang memastikan latensi rendah dan memproses data berkecepatan tinggi. Komputasi tepi memungkinkan komputasi dilakukan lebih dekat ke sistem penyimpanan data sehingga meningkatkan kinerja aplikasi. Biaya bandwidth yang tinggi dari platform cloud dapat bertindak sebagai motivator untuk adopsi komputasi tepi. Nah, teknologi ini bertujuan ya untuk menjalankan lebih sedikit proses di cloud dan mentransfernya ke tempat-tempat seperti komputer pengguna serta server edge. Menjembatani kesenjangan antara data dan komputasi, menghilangkan komunikasi jarak jauh antara server dan klien, serta menghasilkan peningkatan kecepatan proses. Oleh karena itu, edge computing digunakan untuk menangani data sensitivitas waktu yang disimpan di daerah terpencil dengan akses minimal ke lokasi pusat. Yang keempat adalah Internet of Behavior atau LOB. Jika sobat pernah mendengar tentang Internet of Things (LOT), sobat harus tahu ya bahwa LOT juga meluas ke internet perilaku. Internet of Things (LOT) berkaitan dengan penggunaan data dan wawasan untuk mempengaruhi perilaku.
perangkat LOT dimungkinkan sebagai database masif untuk paradigma Internet of Behavior atau LOB. Bisnis akan mengikuti perilaku pelanggan dan menggunakan LOB untuk menggantungkan saluran masing-masing dengan bantuan LOB. Misalnya, aplikasi pelacak kesehatan dapat mengumpulkan informasi tentang rutinitas, aktivasi fisik, diet, tidur, dan kebiasaan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk mendorong lebih banyak peningkatan perilaku seperti dengan membuat rencana kesehatan yang dipersonalisasi. Nah, ada lagi yang kelima yaitu komputasi kuantum atau quantum computing. Komputasi kuantum suatu bentuk komputasi yang menggunakan kekuatan fenomena kuantum seperti superposisi dan belitan kuantum adalah teknologi mutakhir penting berikutnya. Karena kemampuannya untuk secara instan dipertanyakan, melacak, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan data, terlepas dari sumbernya, tren teknologi yang luar biasa ini juga mencakup pencegahan penyebaran virus corona dan pengembangan vaksin potensial. Komputasi kuantum sekarang digunakan di perbankan dan keuangan untuk memantau resiko kredit, melakukan perdagangan frekuensi tinggi, dan mendeteksi penipuan. Komputer kuantum sekarang beberapa kali lebih cepat daripada komputer tradisional, termasuk komputer dari perusahaan terkenal. Nah, yang keenam adalah blockchain. Blockchain adalah teknologi mutakhir arus utama baru-baru ini. Banyak orang percaya bahwa blockchain hanyalah tentang cryptocurrency, padahal ya tidak demikian. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya hanyalah bagian dari teknologi blockchain secara keseluruhan. Selain cryptocurrency, dia menggunakan berbagai bidang lainnya seperti perawatan kesehatan, rantai pasokan, dan logistik, serta periklanan. Ini adalah buku besar digital terdesentralisasi yang melacak setiap transaksi melalui jaringan komputer global. Berbagai bisnis mencari platform blockchain untuk membangun strategi bisnis tingkat atas. Mendorong pasar untuk teknologi blockchain, maka jumlah perlindungan dan transparansi blockchain adalah penjelasan utama untuk peningkatan popularitasnya yang luar biasa. Yang ketujuh adalah keamanan cyber. Keamanan cyber tampaknya bukan teknologi mutakhir, tetapi berkembang dengan kecepatan yang sama dengan teknologi lainnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh munculnya ancaman baru yang terus-menerus. Perentas kejahatan yang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke data tidak akan menyerah dengan cepat, dan mereka akan terus mencari cara untuk menghindari tindakan perlindungan yang paling ketat sekalipun. Ini ya sebagian karena adopsi teknologi modern untuk meningkatkan pertahanan. Karena cyber security akan diperluas untuk melindungi dari peretas selama kita memilikinya. Cyber security akan tetap menjadi teknologi yang populer. Yang kedelapan adalah peningkatan manusia atau human augmentation. Augmentation manusia adalah istilah luas yang mencakup inovasi yang berupaya meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia. Augmentasi fisik seperti prostetik, lensa AR, dan tag RFID yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia adalah bagian dari bidang augmentasi manusia. Ini dapat membantu manusia dalam peningkatan kognisi manusia. Persepsi, dan kemampuan tindakan. Ini dicapai dengan teknologi penginderaan dan aktuasi, fusi, serta visi, informasi, dan kecerdasan. Yang kesembilan adalah distribute cloud. Tren teknologi distribute cloud siap untuk membawa cloud computing ke tingkat yang baru, dan ini berkaitan dengan mendistribusikan sumber daya cloud publik ke berbagai lokasi geografis. Proses pembaruan, pengiriman, dan aktivitas relevan lainnya yang ditangani secara terpusat oleh penyedia cloud publik asli. Alih-alih dalam menawarkan solusi terpusat, ini akan membantu dalam memenuhi kebutuhan layanan masing-masing lokasi cloud secara terpisah. Sementara itu, perusahaan pasti akan mendapatkan manfaat dari tren teknologi dengan mengurangi latensi, mengurangi resiko kehilangan data, dan menurunkan biaya. Teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan lainnya yang melibatkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara real time akan mendapatkan manfaat dari pengenalan teknologi cloud terdistribusi. Nah, yang ke-10 adalah augmented reality dan virtual augmented reality serta virtual reality adalah dua tren teknologi populer yang telah meledak popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir.
dan diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Ketika merujuk kedua teknologi mutakhir ini, yaitu virtual reality atau VR, berkaitan dengan menciptakan lingkungan yang merealistis dari dunia fisik menggunakan teknologi komputer, sedangkan augmented reality atau AR berkaitan dengan meningkatkan lingkungan yang menggunakan elemen yang menghasilkan komputer. Mereka beroperasi di berbagai bidang seperti game, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan banyak lainnya. Misalnya, platform AD Tech semakin mengunggulkan augmented reality dan virtual reality untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Demikianlah pembahasan dari Bunda Mai IBN kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan mengisi waktu luang sobat. Bagi teman-teman jangan lupa ya like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.